Publik mendesak agar pacar tersangka Mario Dandi Satrio yang berinisial AG turut diproses secara hukum karena diduga menjadi provokator yang menyebabkan David dianiaya Mario hingga koma. Sementara itu penasihat hukum AG meminta agar masyarakat tidak menyudutkan kliennya karena AG sebetulnya sudah memperingatkan Mario agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada David. Sejauh mana kepolisian telah mendalami peran AG dalam kasus ini dan apakah Komisi Perlindungan Anak KPAI akan memberikan pendampingan kepada saksi AG yang masih berada di bawah umur ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, Ketua KPAI Ai Mariati Soliha, dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Ibu Nurma, Ibu Ai, dan juga Kang Asep. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Baik, Mbak. saya mulai dari Ibu Nurma. Penyidik sudah memeriksa AG ya Bu. Apakah ditemukan perbuatan pidana yang dilakukan AG? Ya, untuk sementara ini kita masih mendalami. Semua kita meminta keterangan yang jelas untuk kasus yang sudah dilaporkan, Mbak. Jadi semua kita mintain keterangan, terutama yang melihat, mendengar, dan mengetahui, terutama di TKP, Mbak. Jadi itu yang sekarang penyidik mencari untuk kejelasan kasus yang dilaporkan, terutama siapa saja pelaku, kemudian siapa saja yang saksi. Demikian, Mbak. Oke, jadi masih belum putus apakah ditemukan unsur pidana dalam peran AG? Ya, jadi masih didalami. Jadi kita memeriksa kemarin juga sudah 2 kali, kemudian juga kita meminta keterangan-keterangan yang melihat dan mendengar apakah semua bisa kita menjadi keterangan atau fakta-fakta yang bisa menjadi terang benderang kasus yang dilaporkan. Itu, Mbak. Jadi kita tersangka pertama, kemudian tersangka kedua sudah kita tetapkan. Demikian, Mbak. Sebelumnya kan Kapolres mengatakan AG ini melaporkan kepada Mario soal perbuatan tidak baik yang dilakukan David kepada AG. Apakah AG mengakui hal itu ketika diperiksa, Ibu? Ya, kemarin masih di dalam dari penyidik. Ya, jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan, kemudian pertanyaan itu sudah dijawab oleh saudari AG. Itu, Mbak. Boleh kami tahu jawaban AG bagaimana, Ibu? Untuk sementara ini isinya BAP atau semua keterangan masih di penyidik. Demikian, Mbak. Oke, saya beralih dulu ke Ibu Ai ya. Ibu Ai, apakah KPAI sudah memberikan pendampingan kepada saksi AG yang baru berusia 15 tahun ini selama dalam proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi? Ya, pertama KPAI sudah menerima laporan pengaduan justru dari keluarganya D, ya, 17 tahun, karena dalam situasi yang sangat kritis, masih koma ber-4 hari dan sekarang mungkin 5 hari. Dan kami melakukan langkah-langkah karena kalau sudah datang pengaduan pada kami secara resmi, tentu walaupun tidak resmi ya, ada media yang sudah mewartakan dan ini menyita perhatian publik serta situasi kritis terhadap anak korban. Ini yang tentu menjadi fokus utama untuk melihat situasi dan kondisi, bertemu dengan korban, kemudian keluarga. Dan langkah kedua, kami mendengar apa yang sebetulnya terjadi dan berikutnya untuk kepolisian tentu saya mengapresiasi langkah cepat ya menetapkan 2 tersangka. Nah, yang ketiga ini yang sebetulnya belum ada laporan secara resmi kepada KPAI, baru saya mendengar informasi bahwa akan datang meminta perlindungan. Nah, tentu dalam konteks ini disampaikan tadi oleh Polres sebagai saksi, ini kan sesungguhnya masih menunggu pendalaman. Artinya KPAI pun tidak bisa menyampaikan apakah benar hari ini dan misalnya 2 jam ke depan gitu ya, karena situasi pendalaman ini kan harus kita ikuti, kita awasi, kita pastikan gitu bahwa pengawasan yang akan kami lakukan terkait pengaduan yang disampaikan oleh kuasa hukum korban yang sudah kami terima itu justru yang lebih dulu akan kita lakukan langkah-langkah pengawasan yang dimaksud. Nah, untuk itu koordinasi kami walaupun hari libur dengan Pak Kapolres, dengan teman-teman ketua Kanit PPA ya, Kapolres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan terus dilakukan karena betul tadi perkembangan semua alat bukti sudah ada sehingga justru kami yang bertanya sudah sampai mana dan ini mengindikasikan bahwa ya tentu saja ya setiap orang, setiap
walaupun dalam usia anak dan sebagainya, ketika itu sudah masuk dalam tindakan berkonflik dengan hukum, maka keterangan kepolisian dan bahkan apa yang sudah didapatkan dari seluruh alat bukti itu yang harus disampaikan, dan kami terus lakukan koordinasi, begitu Mbak. Oke, jadi kalau khusus untuk saksi AG ini, apakah KPAI masih menunggu dulu ada aduan resmi dari penasihat hukum AG, baru bisa bertindak untuk mendampingi AG? Iya tentu, kami menunggu pengaduan resmi dan sejauh mana nanti apa yang diminta dan diharapkan ya, karena KPAI sebagai lembaga pengawas yang independen serta memperhatikan hak-hak anak itu yang akan serta-merta kami lakukan. Oke, baik. Kang Asep, anak yang berkonflik dengan hukum, AG ini didesak oleh publik untuk diperiksa lebih jauh untuk diadili karena diduga memprovokasi si Mario sampai akhirnya menganiaya David. Bagaimana polisi harus melakukan tindakan kepada AG karena AG ini masih berada di bawah umur. Jadi apa rambu-rambu yang harus dipatuhi untuk bisa mengadili anak yang berada di usia masih di bawah umur? Ya, mau anak, mau nenek, mau kakek di depan hukum kan sama. Anak juga ada undang-undang perlindungan anak. Kita apresiasi kepada Polres Jakarta Selatan dalam proses ini kan udah penyidikan. Penyidikan itu kan untuk mencari siapa tersangkanya, biar terang ya, dengan bukti permulaan yang cukup. Nah, kita apresiasi siapapun pelakunya, dan juga korban juga anak kan, entah pelakunya anak atau siapapun nanti ya depan hukum harus sama, harus dibuka seterang-terangnya. Kalau baru ada tersangka 1, tersangka 2, kelak ada tersangka 3, 4, 5, 6, 7, ya harus dibuka seterang-terangnya. Karena jelas kan, apalagi korbannya ya sampai koma, anak lagi ya Bu ya. Nah, kalau sekarang korbannya didapat telah terjadi perbuatan oleh seseorang berupa penganiayaan dan itu menimpa ya orang, siapapun orangnya, apalagi kalau menimpa anak dan pelakunya juga katakanlah anak, tetap harus diproses. Terlepas ada proses lain ya untuk anak-anak, tapi juga tetap proses ini kan melibatkan pelaku utamanya siapa gitu. Nah, ini harus kita dorong terus ke Polres Jakarta Selatan untuk membuka seterang-terangnya siapapun pelakunya, apalagi kan pelaku yang dijadikan tersangka pertama ya, kelakuannya udah terang benderang di jejak digitalnya seperti apa gitu kan. Nah, sekarang apakah keterlibatan ada anak lagi yang ketiga atau siapapun, ya kalau memang terlibat harus dibuka. Ketika berhadapan dengan hukum, orang berkonflik dengan hukum ya harus dibuka siapapun pelakunya. Karena masalahnya korbannya kan dibuka sampai koma ya. Jangan kan koma, kan ringan juga kan tetap harus diproses kan depan itu. Soal nanti ada penyelesaian JR atau apapun namanya ya, saya kira kita pasti ikuti proses hukum ini karena jelas ini menarik perhatian publik. Oke, Kang Asep, tapi bagaimana penyidik ini harus menyimpulkan ketika ada dugaan bahwa AG ini yang melaporkan kepada Mario, tapi kan kita tidak tahu apakah dalam laporannya kan biasa ya, kalau pacar curhat kepada pacarnya mengeluh itu kan biasa, tapi yang akhirnya menentukan tindakan mau menganiaya atau tidak itu kan si Marionya. Jadi bagaimana kita bisa mendalami peran AG ini sesungguhnya hanya sebagai pengadu biasa atau sebagai provokator? Ya, yang pertama harus dilihat, ini kan ada penganiayaan tadi, apa penganiayaan akan turut sertanya. Tadi telah membantu atau anak sekarang tuh kan anak Jaksel ngomongnya mengompori kan. Nah, apakah mengompori atau tidak? Yang tahu aja apa termasuk perbuatan, kan hukum tuh gini. Orang boleh dipidana kalau ada aturannya. Nah, apakah tindakan penganiayaan ini, nah, belajar dari kasus yang ramai sebelumnya kan, apakah turut serta, apakah membantu, ya, apakah peran-peran lain di pasal penyertaan. Nah, sekarang yang tahu nanti penyidik, kita ikutin penyidik. Nah, apakah dengan dia mengadu sekali lagi mengadu ke pelaku itu nanti kategorinya turut serta atau apa, yang tahu penyidik. Biarlah dia penyidik sekarang melakukan penyidikan dengan bukti-bukti permulaan apa kategori atau itu atau bukan. Yang tahu kan penyidik, kita ikutin dulu Mbak Silvi apa yang terjadi sekarang ini, sejauh mana keterlibatan ya. Nah, orang, saya nggak boleh nyebut nama, ini anak di bawah umur, nggak boleh kan ya. Nah, apakah keterlibatan orang ini misalkan ya, nah ada penyertaan ya, karena jelas pelakunya sih yang sebelumnya dijadikan tersangka pertama itu, ketika kata tersangka sekarang apakah melibatkan orang lain ya, entah itu turut serta, entah membantu. Saya kira kita ikutin proses penyidikan ini yang sedang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Saya berharap kan pasti Jakarta Selatan akan terbuka nih sejauh mana keterlibatan, apakah tadi saya katakan, apakah ada tersangka lain, dan tentu tahu yang tahu penyidik kan selalu berdasarkan bukti permulaan cukup ya, dengan membuat terangnya perkara akan ketahuan siapa tersangkanya. Kalau ada tersangkanya ya pasti tinggal ditetapkan sebagai tersangka, terlepas itu anak atau orang dewasa. Soal prosedur nanti untuk anak dan dewasa, kita ada hukum acara yang akan ditentukan. Apakah nanti anak akan menggunakan sistem peradilan anak atau tidak, itu kan ada mekanismenya. Tapi sekarang penyidikan kita serahkan biar ke penyidik
Polres Jakarta Selatan. Apakah ada tersangka lain? Ya mari kita ikutin. Yang tahu kan Bu Norma nih. Oke, kembali lagi berarti ke Ibu Nurma ya, karena tadi saya sudah tanya beberapa pertanyaan tapi jawabannya masih didalami. Berarti memang agak berhati-hatikah Ibu penyidik karena ini menyangkut masih anak saksi ini anak di bawah umur sehingga masih berhati-hati belum bisa terbuka kepada media sejauh mana sebetulnya peran dari AG ini? Ya, jadi semua masih di dalam ini, Mbak. Mohon maaf, memang betul. Jadi penyidik ini kita betul-betul hati-hati untuk menetapkan seseorang. Seperti kemarin juga jelas kita dari satu tersangka, kemudian kita tetapkan kedua. Nah itu udah jelas. Karena memang fakta, kenyataan, kemudian barang bukti udah jelas. Kemudian kita juga sudah memeriksa dari saudari AG sudah beberapa kali untuk mengambil kesimpulan. Itu Mbak, jadi kita juga sekarang juga bekerja keras, tim penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan juga masih memeriksa, kemudian meminta saksi ahli dari mulai saksi pidana, kemudian saksi-saksi yang lain yang bisa mendukung bekerjanya dengan cepat kasus yang sudah dilaporkan ini Mbak. Demikian Mbak. Ibu, penasihat hukum AG itu mengatakan kepada media ya, AG itu sebetulnya sudah memperingatkan Mario agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ke David. Benarkah begitu, Bu? Ya. Ya, untuk sementara ini semua itu sudah kita tanyakan, kemudian sudah dijawab. Itu, Mbak. Jadi itu semua ada di penyidik ya. Nanti jika memang kita harus menjelaskan dengan transparan atau dengan sejelas-jelasnya nanti kita jelaskan. Namun demikian sekarang kita masih meminta keterangan kemudian mencari titik terang yang bisa menjerat seseorang itu Mbak. Oke, baik. Bu Ai, meskipun AG ini masih berstatus sebagai saksi dan penasihat hukumnya belum betul-betul mendatangi KPAI ya, tapi kalau kita lihat yang berkembang di masyarakat, di sosial media sudah terjadi penghakiman publik kepada AG. Bagaimana KPAI melihat reaksi publik ini dan nanti dampaknya kepada AG yang baru berusia 15 tahun ini seperti apa, Bu? Ya, saya dua hal. Pertama, setiap orang dilarang ya menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, itu Pak Asep ya, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini jelas. Kita itu dulu yang sedang coba kita terus komunikasi dengan Bu Nurma ya, dengan teman-teman Jaksel. Ada situasi khusus memang untuk anak-anak ya, karena ini AG jelas 15 tahun dan publik juga sudah memberi opini luar biasa ya. Tentu untuk hal-hal yang sifatnya pendidikan dan lain sebagainya gitu ya, itu sudah ada beberapa informasi katanya sampai dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi kan ini juga belum terang ya. Bagi kami ini semua harus tetap bersumber pada tadi perlindungan korbannya untuk mengetahui lebih jauh sebetulnya siapa saja yang terlibat. Nah tentu dalam forum ini juga saya menyampaikan bahwa marilah kita juga berbijak ya untuk tidak menghakimi, untuk tidak memvonis, membuli seseorang yang belum terlihat jelas sebetulnya positioning di sini. Nah, akan tetapi tentu saya berpatokan pada hal awal bahwa situasi korban hari ini itu harus betul-betul yang kita seriusi ya. Tentu kami memiliki mandat terhadap pengawasan ini sehingga apapun alat bukti dan temuan yang dari kepolisian tentu dalam klausul perlindungan anak itu harus bersifat cepat, segera tentu, dan ini menjadi kegelisahan ruang publik. Ini juga menjadi tantangan sekaligus yang harus dijawab sehingga bagi kami persoalan siapa yang kemudian nanti akan masuk kembali misalnya dalam penetapan ya tersangka mau itu usia dewasa ataupun anak, lalu kemudian indikasi pada persoalan ini akan menjawab kegelisahan publik, itu yang sesungguhnya harus kita dengar terang benderang gitu ya. Tentu saja hal-hal yang tadi saya sampaikan, marilah kita sama-sama menunggu, tentu tidak menghakimi berlebihan ya, karena ini proses sedang berjalan, negara juga sedang hadir dan kita membutuhkan kejelasan yang sejelas-jelasnya begitu. Baik, oke. Ibu Ai, Ibu Nurma dan juga Kang Asep nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Nanti kita juga akan berbicara soal bagaimana AG ini kan berada di lokasi kejadian saat penganiayaan terjadi.
Ini kita lagi-lagi belajar hukum nih Kang Asep. Berada di TKP tapi tidak mencegah perbuatan pidana di sana misalnya. Apakah AG itu bisa dinyatakan ikut bersalah? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Baik pemirsa, kembali lagi kami berbincang dengan Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Selatan ada AKP Nurma Dewi dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Saya pastikan dulu ke Ibu Nurma. Ibu, saksi AG ini betul ya Bu berada di lokasi penganiayaan pada saat penganiayaan terjadi? Ya, betul. Jadi setelah kita memintain keterangan dari saksi-saksi yang lain, betul berada di lokasi. Itu Mbak. Oke, nah sekarang saya ke Kang Asep. Kang Asep, AG berada di lokasi kejadian saat penganiayaan terjadi. Berada di TKP tapi ini masih dugaan ya, tidak mencegah perbuatan pidana di sana. Apakah AG bisa dibilang ikut bersalah? Ya, sekali lagi kalau tahu fakta penyidik ya, tapi kan masyarakat Indonesia sekarang udah belajar, udah cerdas selama 6 bulan itu belajar hukum. Ada kejadian kemarin menarik juga, ada di lokasi tidak melakukan, toh dihukum bisa sama hakim kan. Nah artinya apa? Yang tahu kan penyidik, apakah yang dilakukan oleh seseorang itu gitu ya. Apakah ikut juga gitu, entah dalam bentuk apapun. Tadi saya bilang kalau di penyertaan nanti misalkan kena, misalkan umpamanya ya seandainya, ya kan juga kita orang Indonesia sekarang udah belajar pinter-pinter dari kasus kemarin juga kan. Nah, ya ada yang tidak ada di lokasi tapi tidak melakukan sesuatu, ya bukan pelaku yang melakukan, tapi ada di lokasi dia telah melakukan sesuatu sebelumnya, toh dihukum juga kan sama Pengadilan Jakarta Selatan dan kejadian juga di selatan juga kan. Iya. Oke, jadi untuk tahu AG ini bisa dihukum atau tidak harus didalami lebih detail ya Kang Asep, peran dia yang ada di sana itu seperti apa? Ya, penyidikan itu kan membuat terangnya perkara berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan berdasarkan terang jadi bedang apa di keadaan atau perbuatan seseorang itu ya diduga, sekali lagi baru diduga ya melakukan perbuatan pidana, maka penyidik akan menetapkan sebagai tersangka gitu. Karena soal di tempat itu siapapun boleh mengatakan ABCD, tapi kan yang tahu penyidik, karena penyidik kan yang memeriksa. Nah ketika penyidik beranggapan bahwa di situ ada petik, saya mohon maaf ya, ada keikutsertaan, ya pasti akan jadikan tersangka. Tapi kalau tidak, ya tidak akan jadikan tersangka. Tapi kan belajar di kemarin, masyarakat Indonesia kan sangat cerdas sekarang kan soal hukum udah sangat pintar sekali. Jadi kalau misalkan nanti di Polresnya Pak Bu Nurma tidak transparan, pasti publik rame gitu kan. Karena pasti dulu juga kok jadi tersangka, ini enggak. Nah tapi kan sejauh ini pasti kan penyidik yang akan menjelaskan bahwa sekarang pasti tertutup gitu. Yang bersangkutan pasti. Nah apakah perbuatan ketika yang bersangkutan ada di lokasi kategori pidana ya perbuatan atau keadaannya tadi berdasarkan permulaan yang cukup, yaitu kewenangan penyidik murni. Ya penyidik murni tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dia berhak menetapkan sebagai tersangka atau tidak gitu kan, kalau memang menurut anggapan penyidik bahwa ini ada perbuatan yang menyebabkan nah orang menganiaya tadi, atau juga sebaliknya bahwa dia tidak melakukan apapun ya, nah dia tidak kena gitu. Itu aja kok, sederhana kok. Oke, Kang Asep kan tadi bilang ya mau itu anak di bawah umur, mau sudah nenek-nenek pun ya kalau salah akan dijadikan tersangka juga. Tapi mungkin ini juga pendidikan lagi nih, belajar hukum lagi buat publik. Kalau untuk yang masih di bawah umur, apakah nanti akan ada dijuntokan misalnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga pakai sistem peradilan anak atau bisa restoratif justice. Bagaimana sih Kang Asep? Ya kalau anak-anak kan sudah berlaku sekarang harus menggunakan sistem peradilan anak, baik penyidiknya, jaksanya sampai nanti di pengadilan satu itu. Ya pasti undang-undang juga undang-undang perlindungan anak kan karena udah berlaku. Cuman kalau tidak diatur pasti menjatuhkan undang-undang yang lain. Tapi ini karena penganiayaan dan penganiayaan diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya itu pasti dikenakan itu kalau sekali lagi ya, kalau seandainya umpamanya memang anak itu ya berhadapan dengan masalah hukum atau yang menjadi masalah di hukum gitu. Kalau masalah hukum ya pasti menggunakan itu prosesnya menggunakan sistem peradilan anak gitu. Kalau itu pelakunya anak, apalagi korbannya anak. Nah itu nanti akan berlaku restoratif justice itu kan. Tapi sejauh mana nanti itu kan, nah masih proses ini. Basilpi kita hormati dulu prosesnya sambil jalan, kita lihat-lihat aja pelan-pelan. Oke, tentu kita hormati ya Ibu Nurma penyidikan yang sedang berlangsung. Tapi seperti tadi kata Kang Asep, publik sekarang semakin cerdas, semakin demanding gitu ya. Menuntut supaya prosesnya bisa transparan dan tidak pandang bulu. Akan seperti apa Polres Jakarta Selatan menyikapi keinginan publik ini? Yang jelas kita penegak hukum. Kita harus ada fakta, kemudian juga bukti-bukti dari barang bukti, lanjut dari saksi-saksi yang melihat dan mendengar, kemudian yang mengetahui. Nah itu Mbak yang sekarang lagi dikumpulkan oleh penyidik
untuk menjerat seseorang. Ya, jadi kita tidak gegabah, tidak terus tiba-tiba untuk menetapkan seseorang. Namun demikian, Mbak, jadi semua dari segala dari mulai barang bukti kesaksian itu kita kumpulkan. Itu Mbak, jadi ini maraton kita sekarang ini Mbak untuk memeriksa semua yang ada di sana ya dari kemarin. Mohon maaf, mungkin kita juga sekarang juga harus segera begitu Mbak, memang harus gerak cepat. Itu Mbak. Oke. Ibu, selain saksi AG, siapa lagi saksi yang sudah diperiksa Ibu? Ya, jadi kita sudah memeriksa 10 orang saksi, Mbak. Mulai dari tersangka yang 2 ya, 1 dan 2, kemudian juga dari pelapor adalah dari omnya dari korban, lanjut kemudian juga dari security, dari temannya yang kita dari ibu dari temannya, bapak dari temannya, dan yang lain-lain juga kita sudah memintain keterangan dari saksi ahli Mbak. Jadi itu harus jelas juga kita dari saksi ahli pidana. Jadi kita betul-betul bisa menetapkan seseorang ini harus dengan fakta barang bukti yang jelas. Itu Mbak. Iya. Baik, oke. Kita dukung ya supaya proses penyidikan berlangsung dengan objektif ya. Terima kasih Ibu Nurma dan juga Kang Asep sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.